Barang bukti lemah, PH oknum dosen ajukan pledoi. Kasus dugaan kekerasan seksual dengan terdakwa oknum dosen di salah satu perguruan tinggi dikatakan tidak masuk akal oleh kuasa hukum yang membela kasus kekerasan seksual tersebut. Menurut Nyoman Mudita SH, di mana kasus dugaan kekerasan seksual, di mana oknum dosen PAA tersebut dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tindak pidana kekerasan seksual menurutnya tidak masuk akal karena berbanding terbalik dengan fakta-fakta dalam persidangan baik yang diungkapkan oleh terdakwa dan korban sendiri. Dikatakan oleh advokat Mudita bahwa, tuntutan jaksa dalam dakwaan tersebut sangat berat di mana kliennya, dituntut hukuman 4,6 tahun penjara. Diketahui bahwa persidangan terhadap PAA sendiri akan digelar pada Selasa tanggal 14 November tahun 2023 di PN Singaraja. Pihak kuasa hukum terdakwa akan mengajukan pledoi atas tuntutan pihak Kejaksaan Negeri Buleleng. Lebih lanjut disampaikan advokat Nyoman Mudita bahwa, dari fakta-fakta persidangan sebelumnya juga terungkap bahwa salah satu barang bukti yang diajukan juga lemah. Barang bukti yang seharusnya dijadikan barang bukti yang diajukan memberatkan dakwaan tidak diajukan atau tidak diwujudkan dalam persidangan, misalnya pakaian, polis lain, rekaman CCTV di luar dan di dalam kamar juga, di mana yang menguatkan adanya unsur-unsur kekerasan seksual, juga tidak ada, ucap Mudita seraya menyayangkan beratnya tuntutan hukuman yang didakwakan kepada kliennya. Menyinggung apakah ada unsur trauma dari korban jika dibandingkan dengan tuntutan pihak kejaksaan menyangkakan kliennya dengan pasal tindak pidana kekerasan seksual. Dari pengakuan kedua belah pihak korban kan sempat menyambut kedatangan kliennya, kemudian juga mengantarkan kembali terdakwa ketika balik, itu menunjukkan tidak ada trauma, ucapnya. Apalagi kata Mudita, bahwa si korban juga tidak langsung melaporkan jika memang kliennya melakukan kekerasan seksual, malah menunggu beberapa hari setelah kejadian. Adapun dari hasil konseling malah korban tidak menunjukkan bahwa kondisinya trauma, tegas Mudita. Dikatakan pula, jikalau mengacu pada ketentuan UU, lanjut Mudita bahwa UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual tidak ada bukti yang menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan seksual sebab mereka hanya ngobrol-ngobrol biasa. Diketahui kasus ini mencuat pada tanggal 5 Mei tahun 2023, dari dakwaan JPU mendalil terdakwa PAA, di mana kasus dugaan ini bermula ketika korban ex-mahasiswi.red membuat status tentang permasalahan hidupnya di WhatsApp. Status itu ditanggapi oleh PAA sebagai dosennya yang kemudian menawarkan solusi dan bertanya alamat. Korban pun mengirimkan alamat kosnya, sehingga terjadi dugaan kasus dugaan kekerasan seksual tersebut pada sekitar pukul 1.15 WITA, dan terekam adegan tarik-menarik di teras kos yang terekam CCTV dan menjadi viral di media. Sementara Kasih Intel Kejaksaan Negeri Singaraja Ida Bagus Alit Ambara Pidada, SH, MH ketika dikonfirmasi oleh redaksi Balijani menyatakan pada sidang tuntutan oleh JPU pada hari Selasa tanggal 7 November tahun 2023 pukul 14 waktu Indonesia Tengah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf C UU RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dalam dakwaan ke-1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya restitusi kepada korban sebesar Rp10.340.000, 10.340.000 apabila terdakwa tidak membayar retribusi maka akan diganti dengan kurungan 2 bulan kurungan. Terkait pembelaan yang akan disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa maupun terdakwa nanti pada persidangan Selasa tanggal 14 November tahun 2023 itu merupakan hak dari terdakwa untuk menyampaikan pembelaan terhadap tuntutan yang disampaikan oleh JPU dan nanti JPU akan menanggapi dari pledoi tersebut, nanti akan disampaikan apa inti dari pembelaan tersebut, setelah itu akan dilakukan tanggapan baik secara tertulis terhadap pembelaan daripada penasehat hukum terdakwa maupun terdakwa itu, ucap Kasih Intel Kejari Buleleng Ida Bagus Alit Ambara Pidada. Pak, kemarin itu apa tanggapannya? Jadi mengenai tuntutan daripada jaksa penuntut umum terhadap Putu Agus Ariana yang diduga melakukan
tindak pidana kekerasan seksual yang dituntut sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Artinya tidak masuk akal gitu. Menurut saya tidak masuk akal karena itu berbanding terbalik dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik yang diungkapkan oleh terdakwa maupun yang disampaikan oleh korban sendiri dan saksi-saksi ahli, termasuk saksi-saksi dari korban juga. Titik berat bahwa itu tuntutan dari kejaksaan itu tidak masuk akal di mana? Tidak masuk akalnya itu kan satu, barang bukti sangat lemah. Barang bukti yang semestinya dikatakan alat bukti untuk memperkuat dakwaan tidak ditampilkan, tidak diwujudkan di dalam persidangan, itu dan sita. Pakaian daripada terdakwa tidak ada, polis lain tidak ada. Sudah gitu rekaman CCTV yang di dalam kamar apa yang dilakukan dan sebagainya agar memenuhi unsur-unsur tidak benar kekerasan seksual kan tidak ada. Itu CCTV-nya kan di luar, hanya di balkon saja itu. Sampai ada si korban ini dengan baik hati dia mengajak naik dari parkir, sudah gitu mengajak turun setelah peristiwa itu jam 2 dini hari itu kan begitu. Artinya di situ tidak ada penyesalan, tidak ada trauma yang dihadapi oleh korban, tidak ada yang membuatkan dia malu, tidak ada. Terbukti sampai dia sudah tamat sekarang dari kampus di mana dia menimba ilmu pengetahuan itu. Dari versi sampean sebagai pembela dari klien ini, artinya konstruksi kasus ini mentah gitu. Konstruksi kasus hukum untuk kalau mengacu kepada ketentuan Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, kan jelas saat itu tindak pidana kekerasan seksual, tidak ada tanda-tanda gambaran-gambaran kekerasan seksual, tidak ada. Itu hanya ngobrol-ngobrol biasa di dalam kamar, ngobrol biasa, saling rebahin bahu badan begini, seperti itu, ngobrol seperti anak dengan ayah, begitu yang terjadi. Tidak ada hal yang lain. Ini fakta di persidangan seperti itu. Tidak ada. Dan itu saksi ahli juga mengatakan ini pertemuan biasa. Karena yang di dalam, yang di tengah rai ada kekerasan seksual, kita tidak bisa buktikan. Jaksa juga tidak membuktikan hal itu. Itu. Tuntutannya tinggi sekali. Mana kalau mengacu kepada tadi yang saya katakan tadi, konstruksi hukumnya itu, konstruksi hukum itu tuntutannya sangat tinggi dan tidak manusiawi lah, seperti 4 tahun 6 bulan itu sangat tinggi sekali. Apakah ada hal-hal baru nanti yang akan disampaikan oleh persidangan atau harapannya seperti apa? Harapan saya mudah-mudahan besok pledoi yang saya sampaikan, pembelaan saya sampaikan, jaksa, penuntut umum dan majelis hakim bisa secara rasional menilai daripada mana yang menjadi keberatan saya, mana yang menjadi alibi hukum saja, dan mana yang menjadi fakta persidangan saya ungkap besok. Mudah-mudahan itu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang logis, yang mengacu kepada rasa kemanusiaan, rasa betul-betul menghargai aturan perundang-undangan, tetapi dengan unsur-unsur tadi itu yang saya katakan tidak pernah terjadi. Mudah-mudahan hakim berpikir tentang ke depan lah, bagaimana undang-undang ini bisa diwujudkan, tapi yang betul-betul tidak abstrak seperti ini. Ini karena ini kan berbahaya semua nanti. Orang hanya ngobrol biasa di kamar bisa dikenai pasal ini, kan berbahaya. Gitu. Ji, kemarin kan dari terdakwa PA ini dituntut 4 tahun 6 bulan, Pak. Nah, dari keterangan dari kejaksaan gimana, Pak? Nah, untuk perkara kekerasan seksual terhadap terdakwa minggu kemarin hari Selasa sudah dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum yang dituntut terdakwa terbukti melanggar pasal 6 huruf C Undang-Undang Kekerasan Seksual dan minta mohon kepada majelis hakim untuk dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, dan ada hukuman tambahan berupa pembayaran restitusi sebesar kurang lebih 10 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Nah, terkait dengan tuntutan tersebut, dasar jaksa penuntut umum melakukan tuntutan itu adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan hal-hal yang memberatkan yang ada baik dalam diri terdakwa maupun yang terungkap di fakta persidangan dalam memberatkan yang memberatkan. Nah, sekarang ini kan minggu ke depan ini kan dari kuasa hukumnya akan mengadakan pledoi, Pak. Nah, menurut Pak sebagai satu sisi ya
Di sini JPU-nya gimana Pak? Nah, untuk pledoi atau pembelaan baik yang disampaikan nanti oleh penasihat hukum terdakwa maupun oleh terdakwa sendiri itu merupakan hak dari terdakwa untuk menyampaikan pembelaan terhadap tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Nah, nanti tentu jaksa penuntut umum akan menanggapi dari tuntutan dari pledoi atau pembelaan itu, nanti akan disampaikan apa isi dari pembelaan hal tersebut. Nah, setelah dari itu baru jaksa penuntut akan mengucapkan apakah akan melakukan tanggapan baik secara tertulis atau tulisan terhadap pembelaan daripada penasihat hukum maupun terdakwa. Ada yang lain disampaikan Pak? Untuk perkara ini saya rasa cukup. Terima kasih.